Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama kita haturkan puji dan syukur kehadirat Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada pimpinan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Kang Yaya channel yang dirahmati Allah, yang Allah kehendaki untuk melihat video ini. Semoga dengan niat baik saya pribadi ada hikmah baik buat saya, buat sahabat pendengar dimanapun Anda berada. Sahabat yang dirahmati Allah, kehidupan di dunia ini sangat berliku-liku. Ada yang duka, ada yang senang. Perjalanan kehidupan seorang manusia yang mengarungi kehidupan ada yang meratap, selalu meratap kepada Allah Ta'ala, ataupun tak pernah meratap, namun dia ada dalam kecelakaan, ada dalam kelalaian, ada dalam kena musibah. Itu sahabat. Ada pula orang-orang yang bahagia, orang-orang yang penuh canda tawa dalam kehidupan. Ada juga seseorang yang hidupnya penuh dengan keprihatinan diakibatkan hidupnya sebatang kara. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, saya bertekad ingin membuat video ini diakibatkan saya banyak melihat orang-orang di luar sana yang mungkin tanpa dia sadari bahwa sebetulnya orang tersebut ada suatu perkara yang mengganggu dirinya. Akhirnya kebahagiaan yang orang lain rasakan, dia pun tak pernah merasakan. Dan kebetulan sahabat, di video ini saya akan membahas ciri-ciri orang yang dirinya terhalang jodoh. Dirinya terhalang jodoh diakibatkan mungkin bisa akibat kesalahan sendiri, ataupun bisa juga orang-orang zalim, bisa jadi, dan terjadi ke orang-orang yang saya tujukan dalam video ini. Sahabat yang dirahmati Allah, dalam tema video ini saya akan membawakan tema ada 4 ciri orang-orang yang terhalang jodohnya, sahabat. Dan semoga ada hikmah buat seseorang, menjadi teguran buat seseorang yang tatkala seorang tersebut sampai dengan detik ini jangankan dapatkan jodoh, buat mendapatkan kekasih pun susah gitu sahabat ya. Semoga setelah melihat video ini menjadikan renungan, menjadikan ukuran bahwa dirinya selama ini kenapa kok susah untuk mencari pasangan hidup gitu sahabat. Yang pertama-tama kita ucapkan dulu Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut kalam Allah yang Maha Agung. Saya mulai pembahasan 4 ciri-ciri orang yang terhalang jodohnya. Yang pertama-tama, ciri-ciri orang tersebut, dia itu di penampilan tubuhnya kotor. Udah dibalik kotor pun dia tidak mau melaksanakan ibadah. Dan dia tak mau bersih-bersih diri. Itu ciri-cirinya sahabatnya. Tidak membersihkan diri, tidak mau merias diri sendiri, diakibatkan dirinya pun terganggu gitu sahabat. Dan biasanya orang-orang yang ingin mendekat pun setelah melihat profil kita,
yang kelihatannya kotor, orang-orang yang mau datang seandainya ada cewek ataupun cowok yang mendatangi kita setelah melihat penampilan kita, dia tuh ilfil, nggak mau gitu kan. Dikenakan apa? Di tubuhnya pun nggak ada sifat untuk menarik pasangan itu datang. Nah, dan ada juga di wajahnya sendiri ataupun tubuhnya sendiri ditutupin dengan energi negatif, yang mungkin energi negatif tersebut diakibatkan adanya sosok jin yang masuk ke tubuhnya. Diakibatkan si jin tersebut nggak rela eh, seseorang tersebut yang kena gangguan untuk bisa mempunyai pasangan hidup, bisa hidup normal, bisa tidak melakukan maksiat kayak gitu. Intinya dari gangguan tersebut tuh untuk kita sendiri supaya bermaksiat selalu gitu. Akibatnya kenapa? Kita tidak mempunyai pasangan hidup. Dan yang biasa sahabat yang dirahmati Allah, si jin tersebut bisa mempengaruhi pola pikir seseorang yang mendatangi kita gitu. Contohnya misalnya kita didatangin janjian lah lewat HP ataupun lewat kenalan. Kita dijanjiin ketemuan. Namun setelah ketemuan pertama, setelah melihat wajah kita, si jin tersebut membisik ke orang kenalan kita itu untuk melihat kekurangan kita gitu. Dilihat yang ada di muka kita tuh justru yang dilihatnya tuh kekurangan, sahabat. Yang ditampakkan nama si jin tersebut tuh kekurangan kita gitu. Sementara kelebihan-kelebihan yang lain setelah melihat kekurangan tersebut yang ada di diri kita justru tak mungkin dilihat lagi. Ya contohnya misalnya si jin tersebut mempengaruhi ke orang-orang yang mau melihat kita tuh langsung ke satu titik, contohnya misalnya mukanya banyak jerawat ataupun mukanya bekas ada luka sayatan ataupun bisa lihat rambutnya ilfil yang kayak gimana, itu bisa berfokus ke sana gitu. Sementara misalnya contohnya gini, si orang tersebut rajin kerja, misalnya rajin usaha lah gitu. Namun setelah melihat kekurangan tersebut, akhirnya kelebihan yang ada di orang tersebut tak mungkin terlihat dengan datangnya gangguan yang mengganggu seseorang tersebut untuk melihat kita gitu, sahabat. Makanya dari sini kita bisa mengambil hikmah. Yang pertama, nomor yang pertama, kita bisa mengambil hikmah, perbaiki tampilan kita. Perbaiki tampilan kita. Kita mesti sering-sering bersih-bersih, sering wangi-wangian, berpakaian yang baik. Ya gitulah. Rambut yang rapi itu bisa memancing ataupun bisa orang terkesan untuk melihat kita gitu, sahabat. Nah, bayangin aja saudara, kalau seandainya seseorang melihat kita yang penampilan kita tuh buruk, ya orang lain otomatis langsung ilfil melihat kita ya gitu. Makanya bisa buat renungan kita buat kedepannya apa yang mesti dirubah. Nah, berarti yang pertama profil kita dulu ya. Nah terus lagi yang keduanya lagi, setelah kita profil perbaiki, otomatis kita sering mandi, perbaiki juga ibadahnya. Nah, ibadah kita jalani ya, semua dengan wasilahnya ibadah yang baik dan selalu mohon pertolongan sama Allah Ta'ala. Gangguan-gangguan yang biasa menutup kita akhirnya tuh terhindar, akhirnya tuh hilang. Diakibatkan kenapa? Muka kita sendiri sering terkena air abdas. Insya Allah gangguan tersebut akan hilang, sahabat. Renungkan sahabat. Yang kedua yang sering terjadi tuh seseorang itu mempunyai sifat emosian. Nah, hati-hati ya. Emosinya tak terkendali. Akhirnya dari emosi tersebut mempengaruhi mimik muka, sangar. Ah, itu kan sangar. Jadi orang lain melihat muka kita tuh ngeri lah. Diakibatkan kitanya sendiri otomatis si pemarah
muka kita contohnya gini lah. Kalau kita suka pemarah, otomatis raut wajah pun angker ya gitu kan. Jadi pasangan yang mendekat ke kita tuh ya takut. Gimana bayangan kalau misalnya ke depan rumah tangga sama seseorang, jikalau seseorang tersebut yang menjadikan pasangan kita pemarah, ya mungkin menjadi timbang-timbang buat seseorang tersebut untuk mau menyatu dengan kita. Nah, itu ya. Jadi satu satu juga mesti diperhatikan tipe-tipenya pemarah. Makanya berusahalah untuk memperbaiki diri. Jangan sampai jadi orang pemarah gitu. Soalnya kalau kita mukanya dongkol, otomatis ke muka pun pasti ngikut dongkol. Terus juga sering orangnya tuh pendendam. Pendendam. Hati-hati sahabat. Jadi kalau seandainya pola pikir kita dan hati kita ada pengaruhnya dari energi negatif yang mempengaruhi pola pikir dan hati kita. Jadi kita tuh pendendam. Dendam. Kalau seandainya seorang yang ngomong ke kita kurang baik, pasti ditaruh di dalam hati, di pikiran. Itulah yang bahaya. Jadi sekarang clue yang kedua, hati-hati. Janganlah jadi pendendam, jadilah pemaaf. Insya Allah aura kita baik kalau seandainya kita menjadi seorang pemaaf. Nah gitu ya. Dan lagi biasanya orangnya tuh sensitif. Nah, hati-hati ya sahabat ya. Tatkala kita sensitif, misalnya orang lain berbicara sepele pun kita terimanya masukin ke hati, itu berarti orang-orang sensitif. Kalau bahasa gaulnya tuh baperan. Itu ciri-ciri orang yang terganggu, misalnya ada hati pikirannya terganggu dengan energi negatif gitu sahabat. Renungkan, renungkan. Kalau seandainya ada ciri-ciri ini, hati-hati ya, hati-hati. Kalau kita misalnya ada sensitif, apalagi dengar-dengar, contohnya gini lah, ada sosok wanita ataupun pria mendekati ke kita, si orang tersebut ngomong ke kita tuh dalam artian ngomongnya agak tajam. Ya, jangan langsung diterima ke kita, masukin ke kepala ke hati. Wajar, dianggap wajar aja, wajar toh. Ya, orang kau punya kepala sendiri, punya pendapat sendiri. Setelah ketemu sama kita punya pendapat lain, wajar aja, silahkan aja. Ya, silahkan aja. Dan lagi biasanya seseorang yang kena gangguan tersebut, kalau seandainya ada seorang pun yang ngasih, misalnya ngasih pepatah ataupun ngasih arahan, si orang tersebut tuh akan menutup diri sahabat. Dia tuh akan menutup diri, padahal mas seorang tersebut tuh ikhlas ingin memberikan satu masukan ataupun memberikan pepatah buat orang tersebut yang lagi menderita. Cuman diterimanya tuh diterima dengan pola pikir dan hatinya tuh nggak menerima lah istilahnya, menolak. Ya terkadang berbisik, lu tuh siapa? Kamu siapa ngomong-ngomong kayak gini? Apalagi udah unsur-unsur misalnya apa syariat. Bullshit lah. Syariat itu ini itu bullshit lah. Saya juga udah ngalamin. Jangan sampai kayak gitu. Walau alam, mungkin seseorang sayang ke kita, mengarahkan kita ke arah yang lebih baik. Dan mesti kita tahu juga sahabat, yang namanya obat, logika kita berpikir, yang namanya obat, orang tuh beda-beda obat. Misalnya kalau terkadang kan satu penyakit dikasih 3 obat, kadang-kadang gak sembuh gitu. Nah terkadang kita ilpil lah, males gitu makan obat lagi, padahal obat yang keempat bisa jadi sakit tersebut hilang gitu. Begitupun kalau ada seseorang yang ngasih arahan baik ke kita, ngarahkan kita kebaikan, otomatis orang tersebut tuh sayang. Terima dengan lapang dada, ikuti arahannya. Sementara gini lah, kalau seandainya kita gelap berjalan, ada seorang yang ngasih jalan terang, ikutin sahabat ya. Usahakan kelola pikiranmu dan hatimu, jangan sujon dulu, gitu kan, jangan sujon. Walau alam, mungkin seorang tersebut yang baru datang ini benar-benar udah utusan Allah Ta'ala untuk memberikan solusi terhadapmu, gitu sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Semoga ada hikmah ya, gitu.
Dan kenapa bisa tadi yang kelihatan raut wajahnya kasar? Hati-hati ya, hati-hati. Gini aja, sok pikirin aja dalam secara logika. Kalau andainya seseorang, misalnya kita sendiri ahli pemarah, raut wajah kita tuh pemarah, otomatis cewek yang mau mendekat ke kita tuh ya ilfil lah, takut. Begitupun sama kalau seandainya kita sebagai cewek ada seorang cowok yang ingin mendekat ke kita, terus lihat tampang kita gitu, tampang kitanya sangar, kasar, otomatis nggak mau mendekat lah. Soalnya apa? Yang namanya rumah tangga tuh benar-benar bukannya setahun 2 tahun, untuk selamanya kalau bisa gitu kan. Jadi kalau pertama kita memperlihatkan kejelekan kita, ya orang berpikir 1000 kali untuk mendekat ke kita. Itulah menjadi renungan. Hati-hati kalau kita pemarah, hati-hati kalau kita penendam, hati-hati kalau kita orang terlalu sensitif. Mungkin bisa jadi pola pikir kita dan hati kita ada suatu perkara yang mempengaruhi. Wallahu alam, bisa jadi jin. Ya. Kenapa bisa jin? Jin diciptakan Allah pertama untuk ibadah, cuman dianya bangal, akhirnya tuh pengen menyesatkan umat manusia gitu sahabat. Mereka berusaha dengan sekuat tenaga untuk menyesatkan kita. Makanya kalau seandainya suatu perkara di diri kita ada yang kurang baik, misalnya kita tahu ibadah, cepat-cepatlah renungi diri, cepat-cepat introspeksi diri. Mau sampai kapan hidup kayak gini? Ya gitu sahabat ya. Dan biasanya juga seseorang tuh sulit untuk membuka hati kembali. Bahasa gaulnya tuh susah move on dari masa lalu gitu sahabat ya. Susah move on. Hemat saya pribadi, hapus masa lalu. Hilangkan masa lalu. Tataplah masa depan. Yang punya masalah hidup tuh bukannya kamu doang gitu. Yang punya masalah pernah sakit itu bukan kamu doang. Mungkin semua orang pernah ngalamin. Cuman orang mah bisa gitu. Orang bisa bangun dari keterpurukan tersebut gitu tuh sahabat. Kalau seandainya mungkin dulu pernah kita tersakiti orang, mungkin pernah kita dikhianati pasangan hidup, udahlah lupakan. Di dunia itu dunia itu lebar gitu. Carilah yang baru, carilah yang baik. Dan ada clue yang baik buat sahabat semua, sesuai pengalaman pribadi. Kalau seandainya ingin rumah tangganya yang sakinah mawaddah warahmah, ingin rumah tangganya adem ayem, niat dalam rumah tangga pertama, niat perbaiki. Niatnya gimana? Cobalah berniat mengibadah. Bukannya berniat ingin melampiaskan hawa nafsu, ataupun niat dengan ingin mencari harta. Harta insya Allah bakal didapat, hawa nafsu bakal didapat. Cuman ajabnya apa, antara udah di dalam rumah tangga. Tapi tatkala kita berniat ibadah dalam mau menjadi rumah tangga, insya Allah keberkahan semuanya akan Allah kasih. Dikenakan apa? Kita berniat ibadah kepada Allah dan tak ingin selama hidup kita melakukan maksiat. Itu sahabat. Renungkan kata-kata saya. Semoga ada hikmah dan manfaat buat sahabat sekalian. Semoga ada manfaat. Saya tekankan lagi, kalau seandainya kita mau mencari pasangan hidup, berniatlah ibadah. Insya Allah rumah tangganya penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan canda tawa. Itulah sahabatnya. Dan kita mesti bisa ngambil solusi dari semua masalah tersebut. Solusinya gimana sahabat? Kita kalau misalnya masalah ini terjadi ke diri kita, cepat dari sekarang mencari solusi. Ya contohnya kita mendatangi orang-orang yang ahli ibadah untuk mohon doanya, ataupun kita bisa mendatangi ahli-ahli spiritual yang ahli-ahli ruqyah. Bisa kita sebagai bersyariat untuk melepaskan diri dari cengkraman energi negatif tersebut. Itu sahabat. Jangan sampai kita
keenjoyan, jangan sampai kita keenakan, terdiam. Akhirnya, masya Allah, hidup kita makin lama tuh makin tua sahabat. Gimana kalau antara umur 60 tahun kita belum punya istri ataupun belum punya suami? Siapa yang akan meneruskan kehidupan kita? Siapa yang akan mengurus kita? Dan kita kalau misalnya kita tak punya keturunan, gimana nasib keturunan anak, nasib penerus diri kita sendiri? Makanya sekarang mumpung masih ada waktu, berjuang sekuat tenaga. Berjuang sekuat tenaga. Jangan sampai menyerah. Berjuang. Apapun resikonya, mesti kita dicoba. Jangan menyerah. Dari angka 99 kali kita udah menyerah, diakibatkan kenapa kita udah lelah untuk mencari solusi. Walau alam, di satu kali ikhtiar yang ke 100 kali, bismillah, semoga Allah menjadikan pertolongan yang ke 100 kalinya datang untuk kita. Ikhtiar yang ke 100 kali, Allah menjadikan pertolongan datang untuk kita. Itulah sahabat renungan. Renungan buat sahabat-sahabat di rumah atau dimanapun Anda berada yang mendengar kisah ini ataupun cerita ini. Renungkan baik-baik. Atau yang paling bagus lagi, solusi yang paling bagus lagi, berhijrahlah, dekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Semoga dengan wasilahnya hijrah, semua hal-hal negatif akan menghilang dari kita. Akhirnya yang berkat yang baik-baik, gitu sahabat. Mohon maaf, takut ada salah-salah kata dari saya. Dan saya juga mohon dukungannya dari sahabat-sahabat semua untuk channel Kang Yaya ini. Mohon dukungannya biar makin semangat lagi untuk menyebarkan kebaikan walaupun semampu saya pribadi. Tolong di like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa ditekan yang tanda lonceng biar notifikasinya kalau seandainya saya bikin video lagi ada notifikasi buat sahabat semua. Insya Allah ada keberkahan buat kita. Sebarkan kebaikan semampu kita. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.